kelemahannya pemerintahan khususnya Jokowi. Kedua, kelemahannya PGI. Jokowi itu jadi juga itu ada utang budi. Saya bisa baca ada utang budi dengan Yusuf Kala. Karena Yusuf Kala ini yang mengkatrol dia dari Solo untuk jadi gubernur dan seterusnya. Jadi dia sudah kader dia ini sebenarnya Jokowi ini. Makanya sekarang dia akhirnya ketika dia tidak tegas, akhirnya dia itu diikat oleh pro kontra ini. Akhirnya dia sendiri tidak bisa melanjutkan atau bertindak untuk supaya dia itu adil. Di sini kita lihat sekarang kelemahannya Jokowi. Dan dia akan selesai tugas ketika negara ini nanti kacau, maka dia tidak meninggalkan legasi yang baik. Ini buat Pak Jokowi. Ketika dia tidak melakukan kebenaran untuk melaksanakan konstitusi, maka dia dianggap gagal. Jangan bicara pembangunan, jangan bicara infrastruktur deh. Sebab sekarang politik Indonesia sedang sakit. Ketika Jokowi tidak melakukan tugasnya, maka dia dinyatakan gagal. Itu satu. Kedua, PGI. Kenapa PGI selama ini tidak pernah care, tidak pernah melakukan suatu tindakan yang sungguh-sungguh membela umat Kristen? Itu aja saya mau bicara saat ini. Ada dua dua sosok yang sangat-sangat kita perlukan, tetapi mereka tidak melakukan tugasnya dengan benar dan baik. Dan sama Dayakumba belum ya Pak Kwang ya? Waktunya Pak. Belum apa? ini waktunya. Udah waktu nggak apa-apa nih Yoswaten deh. Singkat pada jelas sama Dayakumba lalu Putumbar ya. Singkat pada jelas. Ya Pak Yosua. Ya, shalom. Shalom Pak Yosua, Amerika ya kalau nggak salah ya. Amerika, Los Angeles. Amerika, waduh. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Saya dengar dengan Pak Teddy, Pak Beta Maluku, semuanya shalom diaspora Amerika di California. Satu-satunya kita harus berdoa. Ini sudah gejala-gejala udah arah ke sono. Seperti apa Beta Maluku ngomong dengan Pak Teddy, negara kita itu sudah masuk secara tidak langsung dari zaman sebelum Orba. Ya, itu Harto itu sudah masuk. Nah, kalau saya mau bicarakan, saya nggak mau bicarakan di sini. Kapan kita ada waktu, diaspora kita kumpul bersama, kita akan bicarakan semuanya. Undang-undang dong, undang-undang. Ya, nah, satu di San Francisco, satu di Eropa. Tiap kali saya mau masuk sini, ada dikatakan saya kadrun. Ada yang lebih pintar pada saya. Jadi saya ini kadrun. Bukan saya loh yang ngomong loh. Kemarin siapa itu yang ngomong? Bukan saya loh. Ya, banyak bilang kadrun. Jadi makanya saya bilang ya saya kadrun ya oke. Daripada kadrun mendingan kecebong nah. Ya. Jadi kita kumpulnya di Israel aja Pak Yosua. Jadi satu-satunya begini Pak Paul ya. Tahun 98 itu masalah waktu itu ada perampasan kejaran. Kita orang bergabung semua seluruh bangsa agama bergabung berdoa. Hanya dengan berdoa kita minta pengampunan kepada Yang Maha Kuasa yaitu Tuhan Allah Elohim. Ya. Kita tidak bisa memperkuatkan dengan tenaga kita sendiri apa segala. Hanya dialah yang memberitakan, yang menurunkan tangan berkat semuanya. Dia bisa merubahkan semua sifat-sifat kepimpinan kita, ya, pikiran pemimpin kita, presiden kita, kabinet sebuah. Ini kenak dia. Kalau pemerintah sudah takut dengan penciptanya, siapa Tuhan Allah Elohim, ya, dia tidak akan berbuat yang macam-macam seperti yang Pak Teddy mengatakan, Beta Maluku, yang kita bicarakan, kita teriak korupsi. Capek Pak Paulo. Ya, narkoba bisa ada sindikat di penjara. Hukuman mati, jeder, udah ke Cina aja, udah. Nggak usah pusing. Begitu ya Pak Paulo. Shalom, merdeka.
Lanjut ya Kumba, singkat pada jelas. Kita bisa kumpul di Israel nanti ya, yang diaspora ya. Silakan lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Paul. Jadi begini ya, saya harus dari belakang dulu sedikit ya. Jadi saya ambil ringkas-ringkas saja. Kita ingat bahwa negara Indonesia merdeka ini ada dua kekuatan, yang satu nasionalis, yang satu ingin menjadikan negara ini negara agama ya. Makanya itu ditandai dengan syariat Islam itu yang disebut dengan Piagam Jakarta ya. Nah, itu berjalannya waktu sampai di Orde Baru itu tetap ada gerakan-gerakan Islam seperti itu. Nah, kemudian di tahunnya 93 sampai 90 berapa itu 98 ya. Itu orang-orang Indonesia yang dikirim di Timur Tengah seperti alumni dari Afghanistan, Pakistan, Syria, itu mereka orang-orang yang boleh dikatakan sudah semi teroris. Mereka kembali ke Indonesia tahun 98. Nah, dengan alasan mereka ingin menjadikan reformasi. Tetapi sesungguhnya itu membuka keran bagi mereka untuk mereka melakukan gerakan. Dengan adanya reformasi, muncullah namanya partai-partai. Kemudian orang-orang yang radikal itu sudah mulai meracuni atau menyebar suatu ideologinya kepada banyak orang begitu. Sehingga banyak dan sudah banyak menjadi teroris juga. Itu dari Timur Tengah banyak sekali, itu ribuan itu. Jadi kemudian dengan 98 mereka mendirikan partai 99 itu. Nah, salah satunya partai yang kita lihat itu ada PKS itu, ya salah satunya. Nah, kemudian orang-orang itu juga masuk di partai-partai nasional begitu. Dan mereka sampai tahun 2000 mereka sudah masuk semua di lini, termasuk pendidikan, kesehatan, TNI, Polri, ya tahun 2000 ke atas itu sejak ada undang-undang 4 undang-undang yang jebol itu, makanya banyak orang TNI pun kita lihat ya, orang di Polri kita lihat mereka sudah seragam pakai jilbab semua ya, kemudian TNI pakai jilbab semua, kan satu yang aneh. Kemudian mereka itu sudah memasuki, dan mereka orang-orang yang seleksi daripada TNI Polri itu bisa harus menghafal 30 juz ya. Harus menghafal 30 juz, itu masuk ke dalam pemimpin daerah, bupati, gubernur, wali kota semua. Nah, itu semua harus menghafal 30 juz. Jadi orang-orang radikal itu sudah masuk semua lini. Nah, sebenarnya itu adalah kelalaian daripada kita sendiri ya. Waktu zaman dulu ya, saya tidak bicara organisasi lain. Zaman dulu di dalam organisasinya kami ya, di dalam gereja kami itu kalau jemaat politik itu dianggapnya haram ya, dianggapnya tidak rohani. Nah, itu yang salahnya. Harusnya kita mendorong ya umat ya. Pendeta tidak boleh, gembala tidak boleh, tetapi umat kita mendorong supaya mereka terjun di dalam pemerintahan, mau itu politik, mau lembaga apa saja ya, supaya terjun. Nah, itu sebetulnya. Nah, karena kelalaian kita, keteledoran kita, maka orang-orang kita itu tidak masuk di sana seperti DPR. Itu kan baru-baru ini saja orang-orang Kristen punya kecemplung di dalam politik begitu. Jadi saya mendorong ke depannya itu nanti, mulai sekarang ini orang-orang Kristen itu harus masuk di dalam pemerintahan, instansi pemerintahan, politik dan apapun ya, harus mengambil peran di pemerintahan supaya apa? Supaya bisa bersikap netral. Itu saja mungkin pendapat saya, Pak Paul. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Baik, ini masih ada ini Pak Paul, ini gimana? Waktunya sudah bergulir cukup jauh. Ya emang pada kita melihat aja situasi negeri kita yang tercinta. Ini dasarnya, asasnya Pancasila atau dasarnya agama. Ini udah kerepotan ini. Dan faktanya agama juga, di dalam agama Islam ternyata ada isme-isme, ada aliran-aliran yang saling tidak itu ya, jadi saling menyalahkan. Baik, kita kembalikan Pastor Paul. Gimana ini waktunya, Pastor? Oke, belum ada jawaban dari Pastor Paul.
terakhir, paling terakhir, mohon Pak ini Paul Dere, singkat aja Pak Paul Dere. Terima kasih Pak Kuang. Oh iya, hanya dua aja yang saya mau ngomong. Satu, kelemahannya pemerintahan khususnya Jokowi. Kedua, kelemahannya PGI. Jokowi itu jadi juga itu ada utang budi. Saya bisa baca ada utang budi dengan Yusuf Kala. Karena Yusuf Kala ini yang mengkatrol dia dari Solo untuk jadi gubernur dan seterusnya. Jadi dia sudah kader dia ini sebenarnya Jokowi ini. Makanya sekarang dia akhirnya ketika dia tidak tegas, akhirnya dia itu diikat oleh pro kontra ini. Akhirnya dia sendiri tidak bisa melanjutkan atau bertindak untuk supaya dia itu adil. Di sini kita lihat sekarang kelemahannya Jokowi. Dan dia akan selesai tugas ketika negara ini nanti kacau, maka dia tidak meninggalkan legasi yang baik. Ini buat Pak Jokowi. Ketika dia tidak melakukan kebenaran untuk melaksanakan konstitusi, maka dia dianggap gagal. Jangan bicara pembangunan, jangan bicara infrastruktur deh. Sebab sekarang politik Indonesia sedang sakit. Ketika Jokowi tidak melakukan tugasnya, maka dia dinyatakan gagal. Itu satu. Kedua, PGI. Kenapa PGI selama ini tidak pernah care, tidak pernah melakukan suatu tindakan yang sungguh-sungguh membela umat Kristen? Itu aja saya mau bicara saat ini. Ada dua dua sosok yang sangat-sangat kita perlukan, tetapi mereka tidak melakukan tugasnya dengan benar dan baik. Itu aja. Terima kasih Pak Kuang. Terima kasih Pak Paul. Baik, kita panggil lagi nih. Pastor Paul sudah siap dengan penutup. Pastor Paul. Pak Kuang, Ya. ini kan udah Ini. dengar banyak Pak. Kali ini harus disimpulkan apa yang harus dilakukan. Pada dasarnya apa yang mau dilakukan itu kepada yang memegang kebijaksanaan yang udah terpampang kan, pisahkan negara dari agama itu kan sudah jelas. Pak Beta Maluku, Pak Iya, Kuang, Iya. gimana di Pak? Indonesia, Iya. di Indonesia. Kenapa ini media kita kan ini memang sangat kontra. Kalau setiap hari kita coba buka media-media yang mainstream di Indonesia, jarang mereka sudah di semua pemberitaan seolah dinabobokan dengan kemajuan negara, kunjungan ini, pembatasan visa. Semua saya lihat media mau departemen ini di media-media Indonesia semua seolah-olah ini negara lagi menuju kemajuan. Tetapi kita kan di sini bicara masalah kemunduran. Inilah yang saya menyikapi apa yang terjadi di Indonesia. Ini sulit. Sekarang kita ini tinggal menghantam media-media yang ada di Indonesia yang selalu dibayar negara supaya memberitakan bagaimana semua departemen ada dalam kemajuan, bikin pertemuan ini, pembukaan ini, kemajuan ekonomi ini, kerjasama dengan ini. Ini yang saya lihat di media semua. Tidak ada suatu hal yang kontradiksi yang membicarakan bagaimana kemunduran suatu negara, atau dia membicarakan inilah tuh negara kita tidak maju. Inilah terjadi kontradiksi di Papua, di sini, di situ. Semua media-media itu terframing seolah-olah negara kita maju. Nah ini, ya coba buka sekarang Suara Pembaruan atau Kompas, media apa di sana, atau media apa di sana. Pak ya, Pak Teddy, Ya. istilahnya dinabobokan. Dinabobokan. Kita di sana itu, ini masyarakat sulit konflik. Kalau kita kan suka bahasa di sini, kita bawa bahasa konflik.
Karena itu yang terjadi di negara kita dan di negara kita akan maju. Karena kenapa saya bicara begini, dulu kita ini sudah terdoktrin dengan zamannya Soeharto, pembangunan 5 tahun, pembangunan jangka panjang, dan kita akan lepas landas. Itu yang di otak saya sekarang masih ada, dari negara pertanian ke negara industri. Kita sudah 30 tahun negara kita tetap jalan di tempat. Enggak ada kita bilang kita negara industri. Itu kan, itu dulu saya waktu masih SMP sudah diajar dari pembangunan 5 tahun, kerukunan umat beragama, trilogi pembangunan. Kok dia merencanakan ini dari negara pertanian ke negara ini, kami negara industri. Itu memang dicita-citakan begitu. Seperti rakyat kita sekarang. Dibawa ke media-media seperti Luhut bilang, wah kita ini menjual itu ke Cina, kerjasama dengan Cina, membuat Tesla. Kok negara kita masih nomor 1 hutang? Tapi ngomongnya tinggi, saya bingung ini negara ini. Dia bilang boksit ada, nikel ada, dia tidak bawakan dengan berita. Ini ada tambang ini, penciptaan mobil Tesla, hasil alam dari kita, kekayaan kita udah naik berapa persen. Jadi memang benar negara kita ini dinabobokan oleh ekonom-ekonom politikus pakai indikasi untuk membandingkan dengan negara lain, tetapi negara kita tetap masih jalan di tempat. Teman-teman, itu boleh kita bicarakan bersama-sama. Negara kita sampai sekarang masih berjalan di tempat seperti zaman Soeharto. Ya, pertanian dia bilang mau mandiri, tidak ada kemandirian pertanian. Dibilang dulu, kita akan mandiri di Pelita keempat kalau tidak salah. Kita akan maju ke industri, negara Indonesia. Tapi enggak. Baru kita belajar. Sebenarnya kita belajar bukan untuk belajar apa sih yang salah di negara kita. Ini yang kita harus reformasi. Nah, ya kesalahan negara kita yang dikritik teman-teman kita tadi. Yang notabene, the floating, mengambang, tidak mau tegas. Inilah korupsinya. Disinilah korupsinya. Kesalahan negara kita di Islam inilah. Agama masuk ke ranah negara. Inilah kelemahan negara kita. Itu yang harus kita bilang. Jangan kita barangkali mungkin. Bilang aja yang pasti. Contoh saya bilang di Papua, kenapa negara Papua saya bilang tidak maju. Dari dulu. Diam aja. Coba negara di sana berani bangun gereja besar-besaran. Mereka tidak akan memisahkan diri dengan negara. Karena di sana belum melakukan pembangunan fisik, masjid sudah dibangun. Belum dibangun pembangunan fisik, mereka sudah ambil anak-anak balita. Anak-anak SMA disekolahkan di Jawa dan menjadi... Pak Teddy, suaranya putus-putus Pak Teddy. Oh, putus. Ya, sudah jelas ya Pak? Jelas ya? Ya, baik. Ya. Sekarang jelas. Iya, Oke, Pak Teddy. Ya. Kita tegas Pak. Mengingat dan menimbang. Ya, di negara kita, Teddy, TNI Pak Teddy aja. mengingat dan menimbang. Ya. Disimpan aja, masih ada besok. Ini Baik, Pak, kelihatannya Pak Paul tinggal itu ya, mungkin lagi ada beralangan. Baik, kita tutup aja. Mohon kesediaan. Ini yang satu ini Pak Paul Dere aja, tolong tutup dalam doa Pak Paul Dere. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.